Halo guys, welcome back to YouTube channel Journal by Nisa. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Nah, hari ini aku mau ngobrol tentang sesuatu yang pasti kita semua pernah ngalaminnya, yaitu tentang procrastination, alias menunda-nunda. Jadi di video ini aku bakal cerita kenapa sih kita suka banget menunda-nunda, dan juga aku mau berbagi tips untuk mengatasi kebiasaan tersebut. Oke, yuk kita bahas. Procrastination itu nyebelin, tapi kok susah banget sih berhentinya? Nah, kalau ngomongin procrastination, tanpa disadari aku juga kadang suka melakukan itu. Misalnya nih, aku punya deadline bikin video. Terus niatnya mau bikin video di pagi hari. But what happened? Aku malah buka TikTok, scrolling sosmed, nonton video lucu, terus nggak sadar aja kalau waktu itu udah berlalu begitu aja. Terus akhirnya aku mulai, udah siang deh harinya. Nah, yang bikin kesel ketika menunda-nunda itu, aku juga nggak enjoy loh. Malah kayak ada rasa bersalah terus-terusan. Tapi anehnya tetap aja nggak mulai. Nah, itu yang sering bikin kita stuck. Padahal tugasnya kadang nggak seberat itu loh. Tapi mikir mau mulai aja susah banget. Coba kita bahas deh, kenapa sih kita suka banget menunda-nunda? Sebenarnya ada beberapa alasan yang sering bikin kita procrastinate. Alasan pertama, karena bingung mau mulai dari mana. Kadang tuh tugasnya terlalu besar atau nggak jelas. Jadi kita kayak, aduh ini mau mulai dari mana ya? Akhirnya otak kita malah milih cari hal yang lebih gampang. Kayak buka Instagram, scrolling TikTok, tiba-tiba aja udah gelap lagi. Terus yang kedua, karena nggak ada deadline yang dekat. Kalau deadline tugasnya masih jauh, biasanya kita ngerasa, ah nanti aja deh, masih lama kok. Ini sering banget kejadian kalau misalnya kamu lagi nyiapin ujian atau ngerjain proyek jangka panjang. Karena hasilnya nggak langsung kelihatan, kita jadi males mulai sekarang. Terus yang ketiga, karena gangguan di sekitar. Kadang kalau kita lagi mau ngerjain sesuatu, ada aja gangguannya. Gangguan tuh banyak banget ya contohnya. Apalagi kalau kita kerja di rumah. Contohnya kayak handphone, notif media sosial, atau bahkan tiba-tiba jadi rajin bersih-bersih kamar, padahal nggak penting-penting amat. Aku sering banget nih ngalamin kayak gini. Ada yang sama nggak sih? Efek buruk dari procrastination. Menunda-nunda mungkin awalnya terasa nggak masalah ya, tapi kalau lama-kelamaan, efeknya bisa bikin kita nyesal juga loh. Contohnya, pertama, bikin kita stres dan panik di detik-detik terakhir. Misalnya, ketika ngerjain tugas mepet deadline, stresnya nggak main-main, tiba-tiba semua serba terburu-buru, nggak tenang, dan biasanya hasil kerjaan juga jadi nggak maksimal. Terus yang kedua, kayak ada rasa bersalah yang nggak habis-habis. Ketika kamu terus menunda-nunda, biasanya perasaan bersalah tuh nempel banget. Misalnya, kamu tahu harus ngerjain sesuatu, tapi nggak mulai-mulai. Dan itu bikin kamu makin nggak nyaman. Terus nanti ujung-ujungnya bilang, nyesel ih nggak ngerjainnya lebih awal. Terus yang ketiga, hasilnya jadi nggak optimal. Kalau kita ngerjain sesuatu di saat-saat terakhir, ya nggak usah kaget kalau hasilnya kurang maksimal. Ini udah jadi fakta yang sering kejadian. Daripada bisa nyiapin presentasi dengan tenang, kita malah ngejar waktu dan akhirnya nggak bisa kasih yang terbaik. Cara simple buat lawan procrastination. Nah, sekarang
kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu. Gimana sih caranya biar kita nggak menunda-nunda lagi? Nah, aku bakal kasih beberapa tips yang simple dan bisa langsung kamu praktekin. Yang pertama, coba mulai dengan 2 menit. Ada satu trik yang namanya aturan 2 menit. Kalau ada tugas yang bisa kamu selesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, ya kerjain langsung. Misalnya menulis email singkat atau nyapu area kecil. Ini bikin kamu terbiasa buat ngelarin hal-hal kecil dulu. Jadi nggak kerasa berat deh. Yang kedua, kamu bisa pecah tugas besar jadi bagian kecil. Kalau kamu punya tugas gede, jangan langsung ngerasa overwhelmed. Pecah jadi bagian kecil yang lebih gampang dikerjain. Misalnya, kalau kamu harus bikin presentasi, mulai dulu dengan cari bahan-bahan atau bikin draft slide pertama. Begitu udah mulai, biasanya akan terasa lebih gampang. Terus yang ketiga, gunakan timer kayak teknik Pomodoro. Coba deh pakai teknik Pomodoro. Caranya simpel banget. Kamu kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ini bikin kamu gak ngerasa capek, gak ngerasa lelah atau keburu-buru, tapi juga gak ada waktu buat ngelamun atau buka sosmed. Terus, yang keempat, coba deh kamu jauhkan gangguan. Kalau kamu tahu handphone atau notifikasi medsos adalah musuh utamamu, coba jauhkan dulu HP-nya. Taruh di ruangan lain atau setel airplane mode. Dijamin fokusmu bakal lebih terjaga. Yang terakhir, ingat alasan kamu ngerjain tugas itu. Kadang kita nunda-nunda karena nggak paham kenapa sih kita harus ngerjain sesuatu. Jadi, coba deh cari alasan kuat kenapa kamu harus mulai dari sekarang. Misalnya, karena kamu pengen karirmu lebih berkembang, atau karena kamu punya target besar yang pengen dicapai. Nah, itu dia beberapa tips dari aku tentang gimana sih caranya supaya nggak terus-terusan menunda-nunda. Menunda-nunda itu memang kelihatannya enak di awal, tapi kalau kebiasaan, efeknya juga nggak bagus buat hidup kita. Mulai dari langkah kecil dulu, lama-lama kamu pasti bisa ngalahin kebiasaan ini. Oke, sekian dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini kalau kamu ngerasa kebantu. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.